Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rudo Bertustalan, SPD MPD, NIDN 0829089301. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas San Pedro, dengan bidang ilmu sepak bola dan manajemen olahraga. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah manajemen olahraga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada pada kurikulum Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan dan sejarah manajemen. Pada mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan manajemen olahraga secara umum serta bertanggung jawab sebagai calon guru pendidikan olahraga yang inovatif, kreatif dalam mengembangkan relasi baik di dalam maupun di luar lembaganya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan tentang fungsi perencanaan manajemen strategis. Mahasiswa mampu menganalisis tentang sumber daya manusia. Mahasiswa mampu menemukan tentang manajemen fasilitas olahraga. Mahasiswa mampu menerapkan tentang strategi pemasaran olahraga. Mahasiswa mampu membangun manajemen komunikasi olahraga. Mahasiswa mampu mengukur kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu yang pertama ceramah, diskusi, dan discovery learning. Di perkuliahan ini memiliki kriteria penilaian, yaitu sebagai berikut. Kriteria yang pertama itu soal kehadiran itu 10%, partisipasi atau keaktifan 10%, tugas baik kelompok maupun individu 20%, presentasi kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Adapun beberapa referensi atau rujukan yang saya gunakan dalam proses mengajar atau proses pembelajaran, di dalam Lisma Dayana dia menuliskan tentang dasar-dasar manajemen olahraga pada tahun 2018, dan selanjutnya analisis manajemen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Ende yang diterbitkan di salah satu jurnal sportif, Journal of Physical Education and Sport. Yang berikut dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES, dan mereka menuliskan tentang jurnal Pekan Olahraga Terbesar yang bermula dari lomba 1 nomor. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Siang. PTKR Unisa luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Bagaimana, semua dalam keadaan sehat? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai dengan proses perkuliahan kita pada siang hari ini, tentunya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Doa ini akan dibawakan oleh adik Advent. Pada adik kami persilakan. Silakan adik. Baik teman-teman serta Pak, mari kita bersatu dalam doa. Saya mohon izin untuk membawakan doa ini dalam agama Katolik, dan teman-teman yang beragama lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Berdoa.
kasih adik Advent, silakan duduk. Hari ini semua hadir kah? Hadir. Ya, semua hadir, tapi kita pastikan dulu ya, kita absensi dulu ya. Ada. Asri Winung, Ada Pak. Veronica Dionisio Koi, Hadir Pak. Ivoni Mau, Hadir Pak. Maria Kasonbae, Hadir Pak. Rangga Juan Pele, Baik Pak. Advin Adipai Tekege, Ada Pak. Marus Daud Kolo, Ada Pak. Kanisius Talan, Ada Pak. Ricky Hanakin, Ada Pak. Eci Elizabeth, Hadir Pak. Umbu. Baik Pak. Oke, baik. Hari ini kurang lebih setelah kita cek ada 2 orang yang tidak hadir, ya. Itu aku dan Oka. Sampaikan kepada mereka bahwa pertemuan berikut tolong ikut ya. Ya Pak. Oke, baik. Adik-adik, teman-teman, sebelum kita memulai, tentunya ini sudah pertemuan keempat. Oleh karena itu, pada materi ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen olahraga. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya adik-adik harus memahami tujuan dari pembelajaran. Ya, tujuan dari pembelajaran yang dimaksud mata kuliah manajemen ini, mahasiswa dapat memahami administrasi dan manajemen. Yang berikut perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami manajemen sebagai ilmu pengetahuan, dan kalian harus memahami tentang sejarah manajemen olahraga itu sendiri, ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam proses pembelajaran manajemen ini, kalian mungkin tidak merasa asing atau tidak merasa mendengar istilah baru atau manajemen itu sendiri. Kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang manajemen itu sendiri? Ada yang ketahui? Ya Pak. Oke, Lani, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, istilah manajemen itu sendiri memiliki arti yang sangat luas dan memiliki pengertian yang sangat banyak. Secara umum, manajemen itu berarti suatu pengolahan atau suatu perencanaan atau pengorganisasian dan pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Siap. Ada yang punya pendapat lain berkaitan dengan jawaban dari adik Kelani? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Daud. Baik, terima kasih. Istilah dari kata manajemen sendiri adalah suatu pekerjaan atau pengelolaan bisnis serta pengorganisasian sumber daya manusia. Terima kasih. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk teman berdua ini. Ya, jadi pendapat dari teman berdua ini sangat benar. Kenapa demikian? Apa yang disampaikan oleh teman Daud, teman Lani itu sangat tepat. Jadi memang bicara soal manajemen ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok. Kenapa demikian? Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target. Karena apa? Sebuah kegiatan kemudian kalau tidak di-manage atau ada kegiatan yang kemudian tidak membuat manajemen yang baik, kemudian akan berpengaruh kepada kegiatan tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi semua kegiatan membutuhkan manajemen yang baik. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Lani bahwa kegiatan bisa berjalan secara efektif. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Jadi itu berkaitan dengan pengertian manajemen. Nah, setelah kita belajar tentang manajemen, kita harus mengetahui peran fungsi dari manajemen itu sendiri itu seperti apa. Itu kita harus ketahui. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi berkaitan dengan fungsi dari manajemen itu sendiri, apakah adik-adik mahasiswa ada yang tahu tentang fungsi dari manajemen? Ricky. Oke, silakan Ricky. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Menurut saya fungsi manajemen secara garis besar ada 5. Ada 5. Ya, yang pertama perencanaan atau planning, Siap. kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan atau briefing, yang keempat koordinasi, dan yang kelima pengendalian atau kontrol. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Ricky itu sangat tepat berkaitan dengan fungsi manajemen. Nah, teman-teman, adik-adik harus ketahui bersama bahwa kita melakukan sebuah kegiatan mesti ada perencanaan atau ada planning. Ya toh? Kalau kita buat event, kita buat pertandingan, kalau tidak ada perencanaan, berarti tidak bisa. Nah, hal yang harus kita lakukan dalam sebuah manajemen adalah perencanaan atau lebih dikenal di istilah asing itu planning. Nah, setelah dari perencanaan, kita harus mampu mengorganisir itu, pengorganisasian itu, atau lebih ke istilah asing itu organizing. Jadi mesti kita organisir ini kegiatan ini dengan baik. Setelah kita merencanakan. Nah, setelah merencanakan, kita mengarahkan atau nanti ada proses pengarahan di situ. Oh, setelah kita bentuk dia punya panitia, berarti kita harus ada proses pengarahan. Nah, tidak sampai di situ. Setelah pengarahan, ini sudah harus ada koordinasi. Oh, kemarin Ricky atau Pak Kanis di bidang ini, Adven di bidang humas contohnya, mesti ada koordinasi di situ. Koordinasi antar divisi, koordinasi antar bidang. Nah, untuk apa? Kemudian untuk koordinasi dengan tujuan apa? Untuk menyukseskan kegiatan. Nah, tidak sampai di situ. Setelah kegiatan itu kita sukses, terus adanya pengendalian atau controlling. Kita harus adanya yang namanya evaluasi. Supaya apa tujuan dari evaluasi? Untuk memperbaiki hal-hal yang kemudian kurang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Atau contohlah, kita buat ini event, oh ini kemarin ada sedikit kesalahan ini begitu. Terus nanti kita harus buat evaluasi untuk bisa memperbaiki ke depan. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, jadi itu adalah fungsi dari manajemen. Jadi kalau kelima kelompok ini, mereka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dia istilahnya kalau satunya pincang berarti akan mempengaruhi yang 4 itu juga. Bisa dipahami ya teman-teman, adik-adik? Bisa ya? Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu teman-teman, adik-adik, saya minta untuk nanti kemudian adik-adik bisa menganalisa sebuah kegiatan. Tetapi sebelum untuk nanti kemudian adik-adik menganalisa itu, adik-adik saya buatkan dalam 2 kelompok, ya. Kelompok adik Lani dan adik Riki. Nanti untuk materinya nanti saya akan bagikan untuk nanti adik-adik menganalisis kegiatan tersebut atau menganalisis artikel atau jurnal yang nanti saya bagikan yang berkaitan dengan manajemen olahraga. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kelompoknya Lani silakan bentuk kelompok, kelompoknya Riki silakan bentuk kelompok. Buat dalam bentuk lingkaran tidak apa-apa. Ayo. Ya, jadi kelompok dari adik Lani, tolong perhatikan. Pak akan memberikan satu jurnal untuk kemudian teman-teman adik-adik dari kelompok Lani mendiskusikan atau menganalisis jurnal tersebut. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kalian presentasikan adalah seperti yang sudah Pak kirim di grup kalian. Bisa ya? Waktu yang diberikan itu kurang lebih 45 menit, tapi kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Ya? Oke. Untuk kelompoknya si adik Riki dan teman-teman, silakan duduk dan rembuk diskusi berkaitan dengan materi yang sudah Pak kirim di dalam grup. Ya? Tinggal dianalisis berkaitan dengan bagaimana sejarah manajemen olahraga yang dapat kalian temukan di artikel atau materi yang saya kirim itu. Silakan diskusi.
Oke, baik, waktu yang diberikan oleh adik-adik sudah selesai. Sekarang mau presentasi, masuk dalam sesi presentasi. Kelompok Lani lebih dahulu untuk presentasi. Silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Oke, silakan. Ya, baik, atas kesempatan dan waktunya diberikan kepada kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan waktu dan kesempatan diberikan kepada untuk jelas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Manajemen Bidang Keolahragaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang diperoleh dalam penelitian ini. Analisis hasil penelitian pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Ende. Dengan ini saya menguraikan tentang manajemen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Ende. Manajemen yang dimaksud dengan fokus penelitian ini yaitu perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesatuan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende didukung oleh 84 orang pegawai, dan di bidang olahraga didukung 6 orang pegawai. Sebagai berikut adalah data pegawai bidang pemuda dan olahraga Kabupaten Ende. Olahraga sebagai salah satu wadah pembinaan potensi prestasi para atlet, berbakat terus berbenah dan mengembangkan bentuk-bentuk pembinaan sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu menghasilkan atlet-atlet pelajar kemampuan pemuda yang berprestasi. Pemerintah lewat Dinas dan Olahraga Kabupaten Ende merupakan salah satu wadah memadai pembinaan olahraga prestasi dan berbakat di Kabupaten Ende dan sekitarnya. Adapun beberapa pencapaian prestasi yang pernah dicapai dalam beberapa event regional dan nasional, yaitu 1. Pada rekan olahraga pelajar daerah atau Pordaftar tahun 2009. Sementara dalam laporannya Ketua PONI Ende Herman menjelaskan perolehan medali yang berhasil dibawa pulang oleh kontingen Ende. Kontingen Ende yang membawa 260 peserta dengan mengikuti 12 cabang dari atletik, tenis meja, taekwondo, kempo, karate, pencaksilat, tenis lantai, tinju, bola kaki, dan bola voli. Hanya ini saja materi yang akan kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus. Silakan. Ya, baik, kami persilakan kepada teman-teman kelompok lain untuk bertanya. Ya, teman namanya siapa? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavian Sasa. Di sini saya ingin bertanya, administrasi atau manajemen apa yang dipakai dalam proses pembelajaran pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan tadi, seorang guru, administrasi atau manajemen apa saja yang digunakan seorang guru dalam proses belajar dan pengajaran. Seorang guru dalam proses belajar dan pengajaran membutuhkan beberapa administrasi. Yang pertama itu ini perencanaan pembelajaran atau RPP dan silabus. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok lain. Ya, silakan Fen. Ya, baik, itu penjelasan dari kami. Apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi dari kawan Oka? Pas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dan diskusi kami.
Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau membuat tidak enak di hati dari kawan-kawan. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya. Oke, baik. Tadi presentasi oleh kelompok Lani, mereka sudah menguraikan, menganalisis berkaitan dengan manajemen olahraga, sejarah dan manajemen olahraga. Tapi untuk lebih terperinci, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok Riki. Apakah sudah siapkah? Sudah. Oke, kalau sudah siap, silakan ambil tempat di bagian depan untuk nanti presentasi. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kami mohon kesediaan dan keseriusan dari kelompok 1 dalam menyampaikan materi kami. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang sejarah manajemen olahraga yang dapat kami simpulkan dalam artikel Olimpiade Pekan Olahraga Terbesar yang bermula dari lomba nasional. Jika dihitung dari awal Olimpik dilaksanakan tahun 776 sebelum Masehi dengan hanya satu nomor yang dilombakan, yaitu lari step, sampai tahun 200 sebelum Masehi diperlukan waktu lebih dari 5,5 abad untuk menjadikan Olimpik suatu pekan olahraga akbar yang multi-event. Olimpik kuno berlangsung lebih dari 11 abad, dari tahun 776 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 Masehi. Dalam hal usia, kiranya perlu dibandingkan dengan Olimpik modern yang usianya baru hampir 1 abad. Suatu perjalanan yang amat panjang jika dihitung berdasarkan usia manusia. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan hasil kerja diskusi kami. Sesi yang berikut yaitu sesi tanya jawab. Kami mohon kesediaan dari kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, jadi mereka sudah menyampaikan materi, tapi kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Berkaitan dengan sejarah manajemen yang sudah diuraikan dalam artikel atau jurnal yang sudah Pak kasih. Tapi dari moderator mereka minta untuk ada pertanyaan atau apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin dari kelompok, ya silakan. Baik, dari saudari Foni, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita melakukan manajemen yang baik dalam memperhatikan dalam hal ini sepak bola, bola voli dengan tingkat kompetensi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudari Foni yang sudah menyampaikan pertanyaan. Baik, mohon tolong berikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A dari saudari Foni. Bagaimana membentuk sebuah manajemen event sepak bola? Untuk membentuk sebuah manajemen event sepak bola, yang pertama kita bentuk yaitu pembentukan penelitian. Setelah pembentukan penelitian, kita melakukan technical meeting. Selanjutnya dibacakan aturan pertandingan dan melaksanakan pertandingan. Setelah melaksanakan pertandingan, kita melakukan evaluasi. Setelah semua pertandingan dilakukan, kita melakukan pembubaran penelitian. Sekian jawaban dari saya. Apakah saudari Foni sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus semua. Ya, silakan tutup, Daud.
Sekian dari hasil pemaparan materi kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, silakan kembali. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyampaikan beberapa gagasan, beberapa ide lewat hasil diskusi, hasil presentasi. Saya mengapresiasi usaha dari adik-adik kalian. Untuk kita semua kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi Pak akan menyimpulkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh adik-adik, baik kelompok dari adik Lani maupun kelompok dari adik Riki, berkaitan dengan manajemen olahraga dan bicara soal sejarah manajemen olahraga. Di dalam manajemen itu berkaitan dengan kita ambil hal konkret saja, berkaitan dengan produksi, memfasilitasi, mengorganisir bisnis olahraga atau produk terkait. Nah, kita pun akan tidak berkecimpung di bidang kita berkaitan dengan olahraga prestasi, tetapi kita juga masuk dalam manajemen olahraga yang namanya olahraga terkait atau produk. Nah, produk yang dimaksud ini adalah kita bisa menjadi wirausaha olahraga. Itu kenapa demikian kita belajar yang namanya manajemen olahraga. Nah, itu berkaitan dengan manajemen olahraga. Kita tarik ulur ke sejarah. Sebenarnya sejarah itu tadi sudah diutarakan oleh kelompok Sigriki mereka bahwa dia itu sudah ada manajemen sejak zaman dulu, masih zaman kuno. Ya, jadi dengan perkembangan zaman sekarang sudah ada digitalisasi dan lain sebagainya, tetapi dalam sejarah manajemen ini dia sudah ada sejak manusia itu ada. Jadi ketika di Yunani kuno, di mana sejak Olimpiade pertama dilakukan itu kalau tidak ada manajemen yang baik, manajemen yang efektif, maka Olimpiade itu tetap tidak akan berjalan. Tetapi Olimpiade itu kemudian dia dapat berjalan dengan baik dan efektif karena ada manajemen yang baik. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi segala macam event, segala macam kegiatan itu butuh manajemen yang baik. Dengan demikian proses perkuliahan kita akhiri pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetapi sebelum kalian pulang, ada tugas, tolong tuliskan tugas. Sudah ya? Ya, buatkan makalah tentang perkembangan manajemen olahraga di Indonesia. Tugas. Ya, dikumpul sebelum nanti kita kuliah minggu depan. Sudah? Oke. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing atau kita mengakhiri proses perkuliahan ini, tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita mengakhiri dengan doa. Adik Eci, tolong pimpin doa. Baik, kita siapkan hati dan batin kita untuk kita berdoa. Saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami mengucapkan Bapa atas segala kasih dan penyertaan kepada kami semua. Kau boleh menjaga dan memberkati kami dari waktu perkuliahan kami untuk berakhir dengan baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kau mohon tuntunan daripada Bapa. Kau menjaga melindungi kami di perjalanan hingga kami bisa tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Karena hanya di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Oke, baik, terima kasih kepada adik Eci sudah memimpin kita doa. Adik-adik boleh pulang, hati-hati di jalan dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak.